memilih imam itu pertama a'lamuhum, yang paling alim angkat beliau jadi imam. Itu syarat mutlak pertama. Yang paling alim yang kita angkat, bukan yang paling tua. Kenapa? Tua kalau kelamaan kena matahari kering juga kayak kerupuk jadi ya. Tidak bisa. Jadi syarat pertama yang paling alim angkat beliau jadi imam. Alim dari apa Syafi'i? Dua. Alim dari sisi bacaan, tajwid dan makhrajul huruf. Lalu yang kedua alim dalam sisi hafalan. Seorang imam yang baik walaupun beliau tidak hafal 30 juz, paling tidak hafal juz 30. Iya benar ini Pak. Karena nggak mungkin juga seorang imam bacaan yang disenanginya Al-Ikhlas terus. Ya walaupun boleh dalam Quran baca satu surah Al-Ikhlas umpama, tapi nggak boleh seorang imam rawatib cuma baca Al-Ikhlas. Subuh Al-Ikhlas, maghrib Al-Ikhlas, isya Al-Ikhlas lagi. Nanti kalau ada orang luar nanya siapa Imam Al-Haramain, Ustadz Al-Ikhlas. Nggak enak juga disebutnya. Makanya a'lamuhum syarat pertama hafalan. Kalau tidak hafal juz 30 juz, cukup juz 30. Itu yang pertama. Syauqi, apa Pak? Di tempat kami ini yang alim ada 2 orang Syauqi. Yang mana yang harus saya pilih Syauqi? Nah, kalau di kampung kita, di desa kita, di dusun kita ada 2 orang alimnya sama, ambil syarat yang kedua. Apa? Afsahuhu. Yang paling fasih lidahnya, angkat beliau jadi imam. Itu syarat kedua. Kenapa? Mengikuti tertib dari baginda Nabi, tidak sah sholatnya apabila makmum fasih berimam kepada imam yang tidak fasih. Artinya makmum yang fasih wajib munfarid atau mufaraqah, memisahkan. Walaupun tidak harus membatalkan sholat, tapi paling tidak bacaannya baca sendiri. Imam tidak fasih, makmum fasih, maka makmum wajib munfarid. Imam fasih, makmum tidak fasih, nggak ada urusan soal makmum. Betul? Betul. Imam fasih, makmum fasih, cakep sholat berjamaah. Imam tidak fasih, makmum tidak fasih, sah sholatnya. Karena nggak ada apa-apa lagi di situ. Imam cadel, makmum cadel. Jadinya kampung cadel sudah susah dibenerin yang kayak gitu. Maka sah sholat. Tuh yang kedua ya, tidak sah makmum fasih berimam kepada imam yang tidak fasih. Syauqi, apa lagi? Alhamdulillah Syauqi, di desa kami ini 2 orang nih alimnya sama, fasihnya sama. Yang mana yang harus saya pilih dari 2 orang ini Syauqi? Alhamdulillah, kalau memang ada 2 orang di satu tempat, alimnya sama, fasihnya sama, tunjuk yang jadi imam syarat ketiga. Apa? Man aktsarus sinan. Yang lebih tua umurnya, angkat beliau jadi imam. Baru senioritas yang dikedepankan. Jadi senioritas bukan nomor 1, nomor 3 Pak. Kenapa? Dengan pemikiran para imam-imam fikih, kalau imam umurnya lebih tua, lebih bijaksana dalam memimpin sholat. Kenapa? Karena dalam memimpin sholat, ini kan makmum tidak sama kekuatannya. Baginda Nabi mengingatkan, idza amma ahadukumun nasa falyukhaffif. Kalau kita diangkat jadi imam, ringankan sholat kita. Itu Nabi yang mengingatkan. Enggak mentang-mentang saya hafal Quran. Sholat isya berjamaah rakaat pertama menghatamkan Al-Imran. Iya makmum gak ada pilihan, wajib ikut. Cuma dalam hati menggerutu Pak. Cukup saya sekali di umrah ini, nggak lagi
imamnya tidak bijaksana. Makanya kebijaksanaan itu didapat dari matangnya usia. Itu syarat ketiga. Aktar sinan, yang lebih tua angkat dia jadi imam. Oke. Ini di tempat kami ada juga Syauki di desa kami. 2 orang nih, adimnya sama, fasenya sama, umurnya sama. Yang mana yang harus saya pilih Syauki? Nah, guru saya mengajarkan kalau memang bertemu kasus 2 orang, adimnya sama, fasenya sama, umurnya sama, ambil yang keempat dalam fikih. Apa? Man awwalu ma hijratan, yang lebih duluan pindah ke kampung situ, angkat beliau jadi imam. Apa? Kembalinya kebijaksanaan, Pak. Supaya apa? Tidak lagi melanggar tata cara kebiasaan ibadah yang dilakukan oleh orang kampung tersebut, Pak. Jadi kan kebijaksanaan. Karena mohon maaf Bu ya, mohon maaf. Kami di Jakarta tuh banyak, Pak, masjid yang mengubur bacaan 30 juz. Mengubur bacaan 30 juz. Ketika tidak ditemukan di satu kampung, akhirnya mencari dari kampung lain. Diangkat jadi imam di masjid tersebut. Ternyata amaliyahnya berbeda dari amalia-amalia yang dijalankan guru dan orang tua terdahulu. Maka bisa mengakibatkan tata cara ibadahnya berubah 100%. Kenapa? Ikutin imam. Yang biasanya habis sholat zikir sudah berhenti sekarang zikir. Masjid sepi, kayak orang marahan kalau habis sholat, Pak. Main diam-diaman. Tidak ada lagi kita hirau sama agama. Yang tadinya biasa bikin maulid berhenti bikin maulid. Kenapa? Pengurusnya orang kampung lain. Ini loh, menimbulkan kebijaksanaan dalam menjadi imam. Bahkan saya punya guru mengajarkan betapapun di dalam mazhab Imam Syafi'i, orang kampung sendiri disebut ahlul qaryah. Ya. Ahlul qaryah, orang kampung sendiri. Bahkan kata guru saya, betapapun yang pendatang ini hafal 30 juz, tapi orang benteng ini cuma 1 juz, lebih dahulukan orang benteng jadi imam daripada pendatang. Sekali lagi.